yang pertama, kita akan bahas mengenai pemerolehan bahasa atau language acquisition. Nah, jadi pemerolehan bahasa adalah proses alami yang dialami oleh anak untuk menguasai bahasa. Proses ini membuat anak mampu berkomunikasi dan memahami lingkungan sekitar. Jadi, tanpa disadari, sejak bayi seorang anak sudah mulai belajar bahasa dari orang tua, keluarga, maupun lingkungannya. Nah, kemudian jenis pemerolehan bahasa ada dua. Pertama, L1 atau bahasa pertama. Nah, bahasa ini biasanya disebut bahasa ibu dan diperoleh sejak lahir tanpa perlu mengajar formal. Tahapannya mulai dari menangis, mengoceh, kemudian mengungkapkan kata tunggal seperti mama atau papa, sampai akhirnya anak mampu membuat kalimat yang lebih kompleks. Selanjutnya, mari kita lihat peran penting bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama atau L1 berfungsi membentuk identitas sosial anak menjadi dasar komunikasi dan merupakan bagian dari perkembangan anak. Sementara itu, bahasa kedua atau L2 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia anak, motivasi untuk belajar, seberapa sering terpapar bahasa itu, kemampuan kognitif, dan adanya transfer dari bahasa pertama. Proses pemerolehan L2 biasanya melalui beberapa tahap, mulai dari pre-production atau masa diam, kemudian early production atau mulai mengungkapkan kata sederhana, kemudian speech emergency atau mulai lancar berbicara, hingga tahap intermediate dan akhirnya mencapai advanced fluency, yaitu anak benar-benar mahir berbahasa kedua. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua mengenai teori-teori pemerolehan bahasa. Nah, teori-teori pemerolehan bahasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori nativisme, dan yang ketiga ada teori kognitivisme. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu mengenai teori behaviorisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1957. Nah, menurut pandangan ini, bahasa diperoleh melalui lingkungan dengan proses peniruan, stimulus, respon, dan penguatan. Nah, anak dianggap sebagai penerima pasif yang belajar bahasa dengan meniru ucapan orang di sekitarnya. Nah, bila ucapan benar, ia mendapat penguatan sehingga terbentuk kebiasaan berbahasa. Namun, teori ini dianggap lemah karena mengabaikan peran aktif dan kemampuan bawaan anak. Baik, yang kedua yaitu tentang teori nativisme. Nah, teori ini diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an sebagai kritik terhadap behaviorisme. Nah, Chomsky berpendapat bahwa bahasa tidak hanya hasil peniruan, melainkan sudah ada sejak kemampuan bawaan lahir. Nah, ia menyebutnya sebagai LAD, yaitu Language Acquisition Device, yaitu perangkat biologis dalam otak yang memungkinkan anak memahami dan menguasai bahasa dengan cepat. Nah, lingkungan memang berperan tetapi hanya sebagai pemicu, bukan faktor yang utama. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Nah, teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget pada tahun 1954. Menurutnya, bahasa berkembang sejalan dengan pertumbuhan kognitif anak. Bahasa bukan kemampuan bawaan tetapi lahir dari interaksi antara kemampuan berpikir dengan lingkungan. Piaget menegaskan bahwa berpikir mendahului bahasa, karena bahasa hanyalah salah satu cara mengekspresikan ide. Nah, meski begitu, bahasa tetap penting karena dapat membantu anak memahami lingkungan dan mendukung pertumbuhan intelektualnya. Halo teman-teman, yuk kita lihat apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, yang pertama yaitu ada kecerdasan. Anak yang cerdas biasanya lebih cepat memahami kata-kata baru. Otak yang aktif tentunya membantu mereka untuk mengerti dan menggunakan bahasa dengan baik. Yang kedua, jenis kelamin. Kadang, anak perempuan belajar bahasa lebih cepat daripada anak laki-laki. Tapi, setiap anak unik dan mempunyai kecepatan sendiri. Yang ketiga, gaya pengasuhan. Orang tua yang sering bicara, membaca cerita, dan memberi stimulasi bahasa secara konsisten membantu anak untuk mengembangkan kemampuan bahasanya dengan optimal.
Nah, yang keempat, itu adalah media pembelajaran. Buku cerita, lagu, atau video edukatif membantu anak belajar kata baru, memahami kalimat, dan membuat belajar bahasa lebih seru. Kemudian yang kelima, ada lingkungan. Lingkungan yang ramah bahasa seperti bermain, berbicara dengan teman atau keluarga, membuat anak lebih sering untuk berlatih bahasa, sehingga kemampuan mereka berkembang lebih cepat. Jadi, kecerdasan, jenis kelamin, pengasuhan, media belajar, dan lingkungan semuanya membantu anak untuk belajar bahasa. Selanjutnya, pada video ini ditampilkan perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama diperoleh secara alami melalui interaksi dengan keluarga atau kelompok dekat. Kemampuan berbahasa berkembang secara bertahap, mulai dari bunyi, kata, hingga kalimat. Semua aspek bahasa termasuk bunyi, kata, makna, dan penggunaannya dipelajari bersamaan. Bahasa ini dapat digunakan secara alami tanpa pembelajaran tata bahasa formal. Bahasa kedua diperoleh melalui proses pembelajaran yang lebih terstruktur. Penguasaan aspek bahasa dilakukan secara bertahap, dimulai dari mendengar, berbicara, membaca, hingga menulis. Penggunaan bahasa kedua memerlukan latihan dan pemahaman aturan tata bahasa. Lingkungan pemperolehan bahasa kedua lebih luas, misalnya sekolah atau pergaulan dengan teman sebaya. Fungsi bahasa pertama untuk komunikasi sehari-hari dan membentuk identitas budaya, sedangkan bahasa kedua digunakan untuk komunikasi umum, pendidikan, sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi, bahasa pertama bersifat alami dan spontan, sedangkan bahasa kedua lebih terstruktur dan sistematis. Tapi keduanya penting dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial. Kita akan membahas terkait strategi penguasaan bahasa pertama dan kedua pada anak. Strategi penguasaan bahasa pertama pada anak berlangsung melalui beberapa cara. Yang pertama, strategi meniru, yakni anak menirukan kata atau kalimat dari orang tua atau orang di sekitarnya meski pengucapannya belum sempurna. Contohnya, ketika ibu berkata makan nasi, anak menirukan dengan mengucapkan nasi. Yang kedua, strategi lingkungan, yakni anak lebih cepat menguasai bahasa yang digunakan sehari-hari di sekitarnya. Contohnya, anak yang tumbuh di daerah rumah yang berbahasa Bali, maka ia akan fasih berbahasa Bali. Yang ketiga, strategi bermain, yakni melalui permainan, anak bisa mengekspresikan diri sekaligus memperkaya kosakata. Seperti saat bermain masak-masak, anak bisa berkata, ini nasi, ini sayur, ayo makan. Dan terakhir, prinsip operasi, yakni anak membuat aturan bahasa sendiri berdasarkan apa yang ia dengar. Misalnya mengatakan 100 orang, padahal kalimat yang benar itu adalah 100 orang. Berikutnya kita akan membahas terkait strategi kedua. Nah, strategi ini terdiri dari strategi langsung dan tidak langsung. Strategi langsung terdiri dari 3 metode. Yang pertama, strategi memori, yaitu cara anak untuk menyimpan, mengingat, dan mengulang kosakata baru. Misalnya mengingat kata apple dengan membayangkan buah apel. Yang kedua, ada strategi kognitif, yang menekankan pada praktik nyata melalui menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Contohnya membuat kalimat sederhana seperti I like rice. Ketiga, strategi kompensasi, yaitu cara mencari alternatif ketika tidak mengetahui kata yang tepat. Misalnya, menyebut alat makan yang bukan sendok ketika lupa kata fork. Sementara itu, ada strategi tidak langsung yang mencakup 3 hal. Yang pertama, ada strategi metakognitif, yaitu merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi belajar. Misalnya, membuat target menghafal 5 kata baru di setiap malam. Yang kedua, ada strategi afektif, yaitu mengelola perasaan, motivasi, dan rasa percaya diri. Contohnya memberi semangat pada diri sendiri dengan berkata, saya berani bicara meski salah. Dan yang ketiga, ada strategi sosial, yaitu belajar lewat interaksi dengan orang lain melalui tanya jawab, diskusi, atau kerja kelompok.